tema pidato persuasif. Nah, itu dia pengertian dari pidato persuasif. Apa ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, yang selanjutnya yaitu tujuan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tujuan pidato persuasif. Tujuan pidato persuasif ada 5. Yang pertama yaitu memiliki pokok atau topik permasalahan. Yang kedua yaitu memiliki kecakapan dalam menyampaikan pidato. Yang ketiga yaitu memiliki isi yang mengandung tentang pengetahuan. Yang keempat memiliki tujuan yang akan dibicarakan. Dan yang kelima topik yang terjalin antara hubungan yang harmonis. Selanjutnya ciri-ciri. Ada yang tahu ciri-cirinya? Baiklah, ciri-cirinya yang pertama yaitu bersifat ajakan, perintah, ataupun suatu rekomendasi terhadap suatu hal yang perlu dilakukan. Yang kedua yaitu menggunakan kalimat yang bersifat membangun. Yang ketiga menyertakan suatu permasalahan yang akan dibahas. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kita langsung lanjut saja ya ke langsung fungsinya. Fungsi dari pidato persuasif yang pertama yaitu mempromosikan komunikasi antara atasan dan bawahan. Yang kedua yaitu mempromosikan komunikasi antara anggota organisasi. Yang ketiga buat kondisi yang bermanfaat yang hanya membutuhkan sesuatu untuk berbicara. Dan yang keempat dan terakhir yaitu menyederhanakan komunikasi. Selanjutnya yaitu struktur. Nah, struktur pidato persuasif itu yang pertama yaitu salam pembuka. Salam pembuka ini merupakan ucapan salam, sholawat Nabi. Yang kedua yaitu pendahuluan berisi tentang gambaran yang akan dijelaskan pada saat kita berpidato. Yang ketiga yaitu isi. Isi adalah maksud tujuan kita berpidato tersebut. Dan yang keempat penutup. Penutup ini berisi kesimpulan dari pidato yang kita sampaikan. Baiklah, untuk menambah pengetahuan kalian, Ibu akan memperlihatkan suatu tayangan tentang pidato persuasif. Kalian pasti sudah sering mendengar kata pidato. Namun, beberapa di antara kalian mungkin baru pertama kali mendengar istilah pidato persuasif. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih artinya pidato persuasif? Apa pula tujuan dari pidato persuasif? Nah, dalam video ini akan kita bahas semuanya. Pidato persuasif merupakan bagian dari teks eksposisi. Pidato persuasif adalah pengungkapan pendapat secara jelas dan logis sehingga dapat meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Adapun tujuan dari pidato persuasif adalah untuk meyakinkan audiensi agar melakukan sesuatu. Apakah kita ingin agar orang ikut pemilihan mengenai cara-cara memersuasi? Ada etika, emosi, dan logika. Yang pertama adalah etika. Etika berkaitan dengan apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral. Logika berkaitan dengan jalan pikiran yang masuk akal. Contohnya, pidato persuasif. Ada 3 hal, yaitu pertama, pernyataan posisi,
Yang kedua, tahap argumen. Dan yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Misalnya, apakah posisimu terhadap persoalan remaja dan bela negara? Dalam eksposisi tulis, kamu sebaiknya melihat persoalan aktual di masyarakat. Tahap argumen. Argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan, contoh-contoh, bukti pakar, dan informasi statistik. Agar argumen efektif dan meyakinkan, kita harus menyertakan fakta pendukung, contoh, tabel, gambar, dan kutipan. Terakhir, penguatan pernyataan posisi. Di bagian ini, letak argumen ditonjolkan. Simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan memperkuat pernyataan posisi. Berikut yang pertama adalah nominalisasi atau pembendaan. Nominalisasi atau pembendaan merupakan proses tata bahasa mengubah kata benda, kata kerja, dan kata sifat menjadi kata benda. Berikutnya, penggunaan kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau kata benda. Penggunaan kata ganti dalam teks pidato persuasif adalah kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Biasanya diawali oleh awalan ter atau diirigasi. Sinonim dan antonim. Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lainnya. Sedangkan antonim adalah kata yang berlawanan makna dengan kata lainnya. Kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah kata benda yang berasal dari kata sifat atau kata kerja yang tidak merujuk objek, melainkan suatu kejadian atau hal yang tidak terlihat. Contoh, emotif. Kata emotif adalah kata yang berkaitan dengan perasaan. Contoh, penggunaan sumber daya kita secara berlebihan akan menghancurkan tanah. Berikutnya adalah kata tugas yang berupa konjungsi. Konjungsi merupakan ungkapan penghubung atau kata penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Misalnya, sebab, karena, atau, namun, kemudian, lalu, sebelum. Dalam video-video pembelajaran berikutnya. Baiklah, itulah materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan?